Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, mas-mas, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya kan mengajar di kampus ya. Jadi terbiasa karena teknik informatika itu banyaknya memang laki-laki, Mas Bekti. Nah, ini saya memberikan sedikit ilmu yang saya punya ya. Terus ini usianya berapa rentang ya? Gen Z. G 17 plus ya. Ini Gen Z, ada Gen Z yang katakan milenial, boomers bukan? Boomers nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Berarti lintas ya, nggak ada alpha yang jelas di sini ya. Anak kita alpha. Oke, jadi beberapa kali saya memberikan materi baik ke mahasiswa, lalu teman-teman kemarin Muslimah Ansan ya, itu terkait mental health. Nah kemarin juga ya insya Allah hari Rabu saya akan kembali lagi ke Jakarta, diminta untuk memberikan sedikit yang saya punya, mudah-mudahan kelak bisa bermanfaat ya. Kenapa sih kita ngomongin tentang mental health nih, kenapa? Mental tuh apa sih? Jiwa kelihatan nggak? Kita sakit panas bisa diukur nggak? Bisa ya, pakai termometer. Lalu kolesterol kita bisa diukur nggak? Lewat cek darah. Penyakit jantung kita bisa? Pakai EKG ya. Nah, tapi mental siapa yang bisa mengukur? Gak ada. Kelihatan tampang casingnya oke, I'm fine oke. Tapi ternyata hatinya rapuh. Gitu ya. Jadi kita akan bahas itu, apalagi terkait dengan PMI yang ujiannya bisa double dengan teman-teman kita mungkin yang saat ini di Indonesia gitu ya. Tema kita bertahan, berjuang dan bertumbuh bersama masjid. Nah, biar nggak tegang gitu ya, karena kan baru kali ini kayaknya ya saya sendiri nih perempuan di sini. Mohon maaf ya, Mas Bekti, teman-teman semua, saya bukan lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar ya, sama-sama bertumbuh, sama-sama bertahan, sama-sama berjuang. Karena wajah lapar, kita ice breaking dulu ya, ice breaking ya. Sebentar saja, ini yang saya lakukan juga kalau di kampus kan biasa saat-saat kritis untuk lapar gitu ya atau ngantuk. Oke, temanya adalah kita berdiri semua boleh? Oke, udah pernah dengar ya? Marina Marijo udah ya? Oke, kita coba tes ya. Oke, kalau Marina gimana? Marina begini. Marina Marijo kuat ya. Menari di atas menara begini. Coba kalau Marina gimana? Marina Marijo menari di atas menara. Marina menari di atas Marijo. Marina Marijo menari. Ikutin kata-kata saya, bukan gerakan saya. Oke, tadi Marina gimana? Marina Marijo di atas menara. Oke, menari. Ada lagi satu, merana begini ya. Merana kayak sakit gigi. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Marina Marijo menari merana. Coba berpikir fokus. Oke, sebelum kita ke materi. Marina menari merana. Marina Marijo menari. Slow motion dulu ya, baru kita ke kenceng ya. Marina menari merana Marijo. Marina menari di atas menara. Marina Marijo menari
menara, menara, menari, mari jo merana. Yeah, alhamdulillah. Itu ya. Oke. Sekarang saya mau coba menggali tanpa menulis nama, ya. Tulis satu beban yang saat ini mas-mas sedang hadapi yang paling besar tanpa menulis nama. Ya, coba tulis. Waktu kita 3 menit. Ternuan nih mas. Pulpennya kurang. Oke. Coba tulis satu saja beban, jangan banyak ya, semua punya beban. Satu saja beban terbesar yang dialami mas-mas saat ini. Temennya jangan nggak boleh tahu, nggak apa-apa. Saya saat ini masih jomblo, usia udah sekian. Saya saat ini sedang terlilit hutang. Saya saat ini di ujung tanduk rumah tangga. Itu kan besar ya. Saya saat ini sedang menunggu kabar misalnya orang tua yang sedang sakit, ya. Apa aja satu beban terbesar yang dialami saat ini, atau saya saat ini sedang didiami oleh sahabat saya gitu. Ada lagi? Kurang. Ya, di bawahnya tadi ada itu kan ini ya apa kertas yang sudah terpakai. Apa ya? Ya, tulis satu beban terbesar yang saat ini mas-mas sedang alami. Boleh ditutup, boleh. Nggak usah dikasih nama, kita tidak sedang menghakimi, tapi kita ingin mau membedah. Kenapa kita mau mulai dari masalah atau beban terbesar yang dialami saat ini. Ya, boleh dikumpulkan. Ya banyak-banyak, bagi-bagi mas. Ya boleh. Pokoknya beban terbesar. Terus saking nggak punya beban mungkin ya, jadi bingung gitu beban terbesarnya apa. Luar biasa berarti, itu luar biasa. Pak Ustadz nggak mau nulis beban terbesar? Berarti yang nggak punya beban, masya Allah ya, luar biasa. Saya lagi menyelesaikan skripsi saya, gitu, itu beban terbesar karena nggak kelar-kelar. Misalnya sementara waktu DO udah semakin dekat, gitu, itu kan beban ya. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, sudah? Oke, nanti kita random cek ya, lihat bagaimana hasilnya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Oh, banyak ya, masya Allah. Kasih ya mas. Saya bacakan dulu 5 random ya. Oke. Oke, saya bacakan ini tanpa menjudge dan menekan nama ya, karena saya takut kena UIT. Istri saya sedang mengalami kelelahan, apa nih? Kelelahan, Beb, bacain dong Beb. Istri saya mengalami kelelahan mental. Oh, mental karena mengurus 2 anak. Anak pertama umur 2 tahun, anak kedua umur 5 tahun.
2 tahun yang anak pertama 5 bulan mungkin ya, kan anak pertama 2 tahun. 5 bulan, oke. Masalah mental istri itu masalah besar ya, luar biasa memang. Berarti concern nih suami yang luar biasa nih. Yang kedua adalah sedang membangun rumah dan ingin menikah, jomblo nih, addicted. Bebannya di materi yang belum siap untuk melamar, membangun rumah dan ingin menikah. Oke, berarti sudah punya modal rumah ya. Oke, nggak usah KPR lagi jadinya. Oke, lanjut. Beban yang paling berat nih sebagai anak terakhir. Kenapa mas anak terakhir bukannya disayang? Wah, ya nanti kita akan bahas ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Kangen istri, Insya Allah. Kangen istri. Ini ada 4 ya. Pertama tadi sebagai anak terakhir, istri lagi mentalnya bermasalah. Yang ketiga mau nikah, lagi bangun rumah ya. Terus saya cari yang coba ini ya. Cara menghadapi istri yang keras kepala dan kasih tips. Masya Allah ya. Berarti ini beban berat ya bagi laki-laki ya, keras kepala. Terus selanjutnya mendidik anak atau kenakalan anak ya, luar biasa. Ya, generasi sandwich, overthinking. Wah, ya memang generasi sandwich ini banyak dari generasi Z ya. Oke. Punya atasan seperti company. Ya Masya Allah. Ya ini saya ambil random ya, tidak saya baca semua, nggak apa-apa. Ternyata kenapa kita bahas? Ternyata ya masing-masing kita pada pundaknya ada beban masalah. Nggak sendirian kan? Oh gimana menghadapi istri keras kepala? Ternyata saya beruntung ya, ujian saya bukan seperti dia. Istri saya hanya ini. Oh bersyukur. Tadi mau nikah, bangun rumah kurang materi, oh saya udah nikah, istri saya nerimo sekali, alhamdulillah ya. Ternyata setiap orang punya jenis masalah masing-masing. Kalau quotes yang ada, setiap rumah punya air matanya masing-masing. Gitu ya. Berarti semua ini adalah tekanan bukan? Tekanan. Kalau tekanan tuh bisa membuat seseorang apa? Stres, depresi, ya. Bisa jadi kan gila, gitu ya. Oke, atau yang paling berat banget suicide atau bunuh diri gitu ya. Itu yang sangat penting kita akan bahas di sini, bahwa bisa jadi beban yang menurut kita kecil bagi orang tuh besarnya luar biasa. Bisa jadi bagi kita besar, tapi bagi orang itu kecil banget, lo lebay banget gitu. Ya, kita akan bahas satu-satu kenapa kita punya beban masalah. Ada yang sini lagi kuliah? Ada yang lagi kuliah? Di kuliah itu tugas akhir kita harus bikin skripsi kan? Cari masalah sendiri nggak? Bikin hipotesa sendiri nggak? Dirumuskan sendiri nggak? Nyari masalah sendiri, nyari rumusan sendiri, bikin kesimpulan sendiri, bikin saran sendiri. Ya nggak? Itulah hidup kita. Ya, jadi pertama masalah mental health itu terkait erat dengan yang namanya beban hidup atau masalah. Bagaimana kita menyikapi sekian banyak masalah yang ada pada diri kita. Oke ya. Sekarang apa sih yang dinamakan mental health? Tahu WHO ya? World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Dia bilang masalah kesehatan mental ini apa? Seseorang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang mampu, yang mempunyai kemampuan untuk mengelola stres. Stres itu apa? Ini tadi beban yang dibawa di punggung kita, tekanan-tekanan yang menurut kita nih, aduh masalah banget nih, gitu ya. Jadi yang namanya mental health atau mental yang sehat, seseorang yang mampu mengelola stres tadi, lalu menjalin hubungan yang sehat, enggak toksik zaman sekarang gitu ya, toksik banget sih jadi orang gitu kan, enggak NPD. Lalu bagaimana beradaptasi dengan perubahan kehidupan yang tadinya cuma 2 musim, pindah ke Korea 4 musim, dinginnya kebangetan, panasnya kebangetan. Bekasi sepanas-panasnya ada angin ngegeleber gitu ya. Pantura sepanas-panasnya ada angin sepoi-sepoi. Katanya kalau di sini udah panas banget gitu kan.
Nah, dingin banget. Ya, sedingin-dinginnya puncak masih ada wedang jahe, masih ada jaket, nggak perlu berlapis-lapis. Itu kan perubahan kan? Ya, kalau orang yang nggak bisa beradaptasi gimana? Aduh, nggak betah deh di sini, pulang aja enakan di Indonesia gitu kan? Nah, orang yang mentalnya sehat mampu beradaptasi dengan itu. Lalu yang terakhir apa? Mampu merasakan, memahami dan mengatasi emosi. Kita taunya emosi apa? Lo emosian banget sih, marah, gitu kan? Ternyata emosi bukan hanya itu. Kecewa, putus asa, patah hati, lalu apa? Diabaikan, tidak divalidasi, lagi curhat, gitu doang, masalah gue lebih besar, kecil. Itu tidak tervalidasi. Tadi istri yang sedang punya kelelahan mental ngurusin 2 anak toddler ya, karena 2 tahun sama 5 bulan ini luar biasa ekstra. Ya, bagaimana bisa mengatasi emosi-emosi tersebut? Dia nggak punya me time, ya, gitu. Ini kita akan bahas. Lalu kenapa menjadi penting? Kenapa? Badan kita terdiri dari otak, ya, organ dalam, lalu hati, jiwa, pikiran dan fisik kan, saling bersinergi. Mental punya syaraf yang tidak kelihatan ini, punya syaraf yang akan berpengaruh pada otak. Ya, jadi ketika si jiwa ini nggak stabil, ya, nggak sehat, maka pengaruh ke otak. Jadi ada jenis penyakit yang dia secara medis itu normal semua. Jantung normal, darah normal, semua normal. Tapi yang dia rasakan deg-degan kayak orang jantungan, keringat dingin, nafas sesak, kepala pusing, kelengan kayak mau mati rasanya. Ternyata jiwa yang sakit bisa mempengaruhi badan. Bahkan yang tingkat lebih tinggi ya, saya juga sebenarnya karena ini berawal dari pengalaman sejak ditinggal Ustadz ke Korea. Saya mengurus 6 anak, ya anak kami ada setengah lusin ya. Jadi kalau beli baju biar harganya harga itu. harga diskon ya. Nah itu mulai tuh tadi yang dirasakan masnya yang punya istri tadi anak 2 ngurus anak, trigger stresnya banyak. Akhirnya saya merasa saya butuh pertolongan nih, kayaknya nggak biasa sendiri, bisa gila nih. Akhirnya saya ke psikiater, bahkan psikiater cerita ibu bahkan ada orang yang tanpa gejala medis tapi dia tidak bisa bergerak. Assalamualaikum, makasih sudah datang. Di sini aja ya. Halid, silakan. Ya. Ya, ayah sini dampingi. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang mentalnya sakit ternyata punya korelasi dia kena autoimun. Autoimun lagi tren nih penyakit di Indonesia. Kenapa? Nanti lebam-lebam lah apanya gitu seperti itu ya. Lalu yang parah dia juga bisa ketika dia mengendapkan rasa-rasa itu bisa kena kanker. Kenapa bisa? Ternyata itu tadi pikiran dan jiwa saling menstimulus gitu ya. Jadi itulah kenapa kelihatan kabelnya ya jembatannya kelihatan. Kenapa mental health perlu ya? Karena antara otak dan jiwa harus bersinergi biar fisiknya sehat gitu. Oke ya. Nah sekarang nih karena banyak dari mas-mas ya Mbak Susi, apa stereotip mas-mas terhadap kata laki-laki? Anak laki-laki nangis, apa biasanya yang suruh diem? Jangan nangis, laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, ya. Akhirnya banyak yang terjadi apa? Laki-laki yang tidak punya rasa, istrinya kecapean, istrinya ngeluh, dia tidak punya rasa karena diajarinya apa? Jangan nangis, jangan nangis. Padahal boleh loh laki-laki sedih, jangan nangis. Besok-besok minum Baygon. Jangan nangis gitu. Padahal itu deh stereotip yang ada, laki-laki harus kuat, jangan ngeluh, yang penting kirim uang ke rumah. Stereotip ini menjadi budaya sehingga laki-laki punya tekanan mental, stres, depresi, kecemasan, burnout. Burnout itu lebih dari cemas. Lelah yang amat sangat. Karena dia tidak biasa mengeluarkan cerita. Laki-laki nggak boleh ngeluh. Laki-laki tak banyak bicara, gitu kan? Dengernya kayak gitu. Stereotip itu yang pada akhirnya laki-laki bingung gitu.
Bagaimana saya mengeluarkan tekanan-tekanan yang membebani jiwa saya, membebani hidup saya. Ya. Oke, sekarang kita lihat realita yang menjadi penyebab gangguan mental PMI di Korea. Apakah ada? Nanti kita bahas ya. Pertama, tekanan ekonomi. Hal apa yang menjadi alasan mas-mas untuk ke Korea? Kabur aja dulu. Apa tekanan kita sebelum berangkat? Pengen kaya katanya. Pengen kaya, Masya Allah. Kayak siapa? Raffi Ahmad. Oke, hutang sebelum berangkat. Tadi ada sandwich generation. Tekan atas, tekan. Sandwich itu kan dari roti itu atas bawah ya, ditekan ya tengah-tengah gitu kita makan. Sandwich enak, tapi sandwich generation dia dituntut, dia punya adik harus ngebiayain kuliah, dia punya ibu udah sepuh, punya bapak kerjanya belum mapan, sehingga dia dituntut. Mas, kamu laki-laki, anak pertama atau anak terakhir, anak tengah, kamu yang punya kewajiban tanggung jawab untuk bisa menanggung semua keluarga. Laki-laki easy going aja, yalah siap lah, gak banyak mikir. Kalau perempuan mungkin perasaan kan, kok gitu banget ya, mengeluh cerita. Beb, tau gak nih, laki-laki mau cerita kayak gitu, dibilang apa? Boti? Enggak kan? Nah itu ya, jadi realita yang menjadi penyebab gangguan itu pertama tekanan ekonomi dari hal apapun. Tadi sandwich generation, hutang ya, membiayai orang tua, membiayai istri dan anak, ekspektasi keluarga yang terlalu tinggi. Di Indonesia dengan strata akademik kita gajinya paling di bawah UMR. Kalau Korea bisa melebihi profesor gitu ya, untuk dengan ini yang sama. Jadi tapi kan perlu kerja keras kan, masuk LPK, pekerjaan yang luar biasa ya. Ada perasaan gini, kalau saya gagal saya akan mengecewakan banyak orang. Jadi laki-laki lebih banyak ingin membahagiakan banyak orang, ya enggak? Iya. Jadi dari tekanan itu muncul rasa saya nggak boleh gagal, saya nggak boleh. Ketika menemukan satu yang kegagalan, gimana ini? Saya punya tanggungan. Relate? Oke, yang kedua, kesepian. Saya tadi survei sedikit ke Mas Budi, apa sih yang menjadi masalah gitu di mas-mas PMI ini? Masalah kesepian. Ya gimana nggak kesepian ya? Di Jakarta abis capek biasa kita ke kafe, ngafe gitu ya, sama teman-teman main futsal bareng. Di sini kerja arbait, kerja arbait, ya kerja arbait. Itu. Jadi banyak PMI tinggal sendirian. Makanya tadi kalau yang dia masih bisa bersosialisasi dengan paguyuban itu masih bagus, masih ada tempat untuk oh saya punya teman sandaran. Tapi kalau yang dia introvert dasarnya terus sendiri itu rentan terhadap yang mental illness ini. Tidak punya teman dekat, nggak punya teman curhat ya. Jadi di siang hari sibuk kerja, malam tadi overthinking. Bawaannya takut, susah tidur, akhirnya tidur tidak berkualitas, paginya harus kerja lagi. Terus sampai akhirnya kolaps. Entah itu tipes, entah itu apa ya, sakit. Oke, yang pertama tadi apa? Tekanan ekonomi. Yang kedua, kesendirian, loneliness ya. Oke, yang ketiga, nah ini media sosial. Bangun tidur yang kita buka, HP. Di kamar mandi yang kita buka, HP. Habis kerja yang kita buka, HP. HP itu seperti dopamin yang hormon. Jadi kita, badan kita itu banyak hormonnya. Apalagi perempuan ya, estrogen, progesteron. Nah, laki-laki kita punya hormon kesenangan. Salah satunya dopamin, ada oksitosin, ada macam-macam. Nah, ketika kita melihat HP scrolling, pertama memberikan kebahagiaan. Tadinya kan stres kan, lihat, tapi lama-lama scroll. Jadi ibarat ember diisi air, airnya kepenuhan. Yang terjadi apa? Banjir, kemana-mana. Nah, dopamin kalau takarannya pas, maka dia bisa memberikan kita healing. Tapi kalau kebanyakan dia bingung ngebuangnya kemana. Akhirnya apa? Overthinking, membandingkan hidup, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram. Dia udah punya ini, pencapaian orang dijadikan standar. Kita udah punya mobil Avanza misalnya di rumah, standarnya Palisade, Hyundai.
Atau Pajero, wah kerja keras lagi nih. Apalagi, oh dia punya kamera LSR sekian. Saya nggak punya, mau punya. Akhirnya standar hidup kita ngikutin orang lain. Capek gak sih? Capek. Sama seperti kita ngikutin iPhone. Punya iPhone 13, udah 16, 17, 18. Ngejarnya capek. Yang terlihat itu. Tapi kita nggak lihat bagaimana perjuangan mereka. Orang di sana di kampung melihat kita orang Korea, kerja di Korea, gajinya berlimpah-limpah, uangnya nggak berseri-seri, ya nggak? Tapi mereka nggak tahu yang kita biayai siapa, hutang kita berapa, perjuangan kita gimana, kecelakaan kerja gimana, ya nggak? Terus stres kita gimana, mereka nggak lihat. Mereka melihat kita adalah orang sukses. Ya, jadi kita membandingkan hidup dengan orang lain, di lain waktu ada orang yang juga ngiri sama hidup kita sebenarnya. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Tekanan ekonomi, kesendirian, yang ketiga media sosial sama membandingkan hidup. Lalu apa lagi? Konflik rumah tangga. Tadi dilihat di sini. Ada beberapa konflik rumah tangga. Istri keras kepala. Apa? Bermula dari apa? Apakah karena LDM-nya? Saya keras kepala nggak, Beb? Apakah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik? Tapi diakui dengan waktu yang berbeda 2 jam lebih cepat di Korea, kita susah nggak? Mengatur waktu untuk ngobrol lebih lama. Kalau di rumah, ini kalau yang jomblo minggir dulu sebentar ya. Ini kalau yang sudah punya pasangan. Pillow talk, anak-anak udah tidur, kita bisa ngobrol sama suami, mas aku tuh maunya begini tahu. Dengan penuh cinta, tidak dengan tekanan, tidak dengan abis capek pulang kerja, kita bisa ngobrol. Saya biasa sama Ustadz tuh kalau malam anak-anak tidur saya tinggali, saya ke angkringan. Makan aja itu jahe apa sambil ngobrol, ngalor ngidul. Kadang-kadang yang tidak penting justru merekatkan gitu. Tapi ini yang menjadi cikal bakal masalah tadi LDM, komunikasi. Pertama perbedaan waktu. Kedua kita udah mau istirahat di sana masih on. Anak-anak masih ayah, ayahnya udah teler. Ya kan? Gak bisa gitu. Makanya bagaimana caranya? Kalau ini gak di manajemen dan dikelola dengan baik, ini akan jadi bom waktu. Akan menjadi gunung es. Gunung es tahu gak? Di atasnya kecil ya, di bawahnya besar. Makanya Titanic bisa tenggelam ya gak? Karena nabrak yang bawah kan, yang besar seperti itu. Jadi konflik rumah tangga, pertama cemburu. Dia di sana ada will lain gak ya kata istrinya? Ada wanita idaman lain gak ya? Dia di sana istri gue kan cantik banget ya. Di sana dia gimana ya? Cemburu, was-was setan mulai tuh ya. Jadi gitu, jin dasim tuh luar biasa memang. Dulu saat kita belum nikah, maksiat disuruhnya ya. Ketika udah nikah, diurai biar bercerai. Cemburu, salah paham, terus kurang komunikasi. Masalah kok anak jadi begini terus sih, sakit mulu sih. Gimana sih ibunya jaganya? Istrinya merasa, kok gitu sih kan aku udah gitu. Itulah masalah ekonomi dan kebutuhan biologis yang tertunda ya. Kebutuhan biologis ini suatu hal yang ternyata secara medis bukan hal yang itu ya, tapi secara medis memang kenapa Rasulullah nyuruhnya itu Umar ya, apa Rasulullah ya, 4 bulan. Karena itu daya tahan laki-laki, endurance-nya 4 bulan. Makanya mas-mas saya sarankan mengenai konflik rumah tangga ini coba obati dengan cuti setahun sekali ya. Itu paling maksimal lah gitu ya. Jadi seperti itu. Kadang masalah keluarga lebih berat daripada pekerjaan. Karena masalahnya perasaan kan. Kalau pekerjaan ya sajang, mesin. Kalau misalnya nggak selesai cari kerjaan lain. Tapi kalau rumah tangga bagaimana? Itu misalkan golizo kan. Akad yang kuat gitu. Kita mau masa mau cerai. Kasihan anak-anak dan segala macam. Yang keempat konflik rumah tangga bagi yang sudah rumah tangga ya. Lalu apalagi yang bisa bikin mental health kita? Pertama tekanan dari tempat kerja. Sajang yang gak kooperatif. Kalau ada sajang yang sholatnya gampang, gajinya gampang, tutur katanya baik. Itu rezeki banget gak sih? Tapi kan yang kita dengar ada aja kan. Sholat susah, libur susah, cuti susah. Udah mana kata-katanya kasar. Gak nyaman, gak sesuai dengan budaya kita ketimuran yang lemah lembut. Apalagi dari Jawa, unggah-ungguh. Gitu ya. Nah, fakeo gak ada. Ada yang seperti itu. Stres di pekerjaan. Dengan sajang yang tidak kooperatif. Banyak. Dan itu menimbulkan tekanan gak? Stres gak? Berpikir untuk pindah kerja gak? Sampai berpikir seperti itu.
bahkan mungkin diskriminatif gitu ya. Akibatnya kerja males, berpikirnya udah yang aduh gimana ya gitu. Susah tidur, akhirnya cemas nanti, tapi kalau nggak kerja gimana ngirim ke tanah air. Ya, itu yang kelima. Selanjutnya apa sih yang membuat mental health para PMI ini ke distract begitu kuatnya? Tadi ini yang paling dalam mungkin untuk yang overstay atau yang swasta. Ada bayang-bayang cemas nggak? Entah itu dirazia, kalau kecelakaan kerja gimana, kalau sakit gimana, kan banyak kan rekan-rekan kita yang sakit pada akhirnya dipulangkan, dia swasta, ya. Jadi setiap hari para overstay atau swasta, rekan-rekan kita yang swasta ini tekanannya justru lebih besar. Kalau yang legal dia masih punya ketenangan ya, kita masih legal. Tapi yang sudah swasta dia lebih keras lagi tekanannya. Jadi setiap hari berada. Jadi gini, badan kita itu seperti alarm. Dan badan kita itu nggak bisa menilai ini bercanda, ini serius. Dia akan merekam semua perasaan dalam badan kita. Dia memotret, dia menyimpan. Kalau Google Drive ada batasnya, tubuh kita enggak. Dia menyimpan perasaan kecewa, dia menyimpan perasaan diabaikan, dia menyimpan perasaan tekanan hidup dan segala macam. Akhirnya tubuh kita itu kalau yang udah overthinking, kalau alarm tuh bunyi terus. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidak apa-apa nih, alarm bunyi terus, akhirnya berisik nih kepala. Nanti gimana? Itu yang dirasakan oleh orang yang overthinking, gitu ya. Jadi pikiran nggak pernah benar-benar tenang walaupun dia nggak dalam kondisi terdesak, ya seperti itu. Yang ketujuh adalah burnout, udah lelah, udah capek, fisik, mental. Ya, jadi ada orang yang badannya capek terus, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, misalnya udah tidur cukup, tapi kok capek terus, ya. Lalu hilang semangat, udah nggak ada hobi lagi. Hobi yang tadinya foto-foto jadi nggak hobi, yang tadinya hobi silaturahim jadi nggak hobi, nggak menikmati hidup. Lalu merasa hidup hanya kerja dan kerja. Itu adalah burnout, dan ini salah satu gejalanya si depresi, gitu ya. Sekarang ini kan udah tahu nih ya, tadi kita sudah tulis teman-teman, mas-mas semua rekan kendala hidup, tekanan hidup, apa itu tekanan hidup. Sekarang kita mau lihat dulu bagaimana perjuangan, setelah ini kita akan cari solusinya. Ya, kita lihat. Oke, kita lihat di sini aja deh. Gak masuk nih. No, gak bisa enter. Sorry ya. Oke, sini aja. Kita lihat mana ya? Mungkin ini kondisi kalau anak-anak kita lihat. Ini anak Cina ya, anak-anak di Cina yang memperlihatkan bagaimana orang tuanya bekerja keras. Apakah relate dengan kondisi mas-mas PMI? Mungkin anak-anak kita ketika dia dilihatkan perjuangan ya sampai kapalan, itu ada yang tangannya sampai kapalan? Kayak gambar gini, Masya Allah. Ada yang hampir kecelakaan kerja gitu ya. Ya, mungkin anak-anak kita ketika dipertontonkan video kita sehari-hari mungkin akan seperti ini. Dia akan menangis. Dia akan merasa ayahnya luar biasa. Dan ini mungkin yang tidak bisa diceritakan oleh mas-mas ke anak-anak. Ya enggak? Adalah biarin anakku enggak boleh sedih. Yang penting anakku bahagia, sekolahnya bagus. Akhirnya perasaan itu dipendam sendiri.
demi anak-anak. Gitu ya, seorang ayah kan gitu kalau kita dengar lagu-lagu seorang ayah ya. Nah, jadi dari 7 tadi sampai dari yang masalah ekonomi, kesendirian sampai masalah burnout, itu kita bisa lihat di 7 gangguan kesehatan mental menurut Kemenkes. Tapi untuk bisa menentukan, oh kayaknya saya depresi deh, kayaknya saya skizo deh, itu harus melalui diagnosa dokter ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan sudah sangat warning banget. Indonesia itu jumlah penduduknya berapa? 270 juta, 80 juta. Nah, dari 280 juta yang kena depresi, anxiety, mental illness itu ada 32 juta jiwa, Mas. 32 juta jiwa. Kalau kita bayangkan penduduk kota Bogor saja itu 40 juta. Jadi penduduk Bogor 32 jutanya stres semua. Kalau kita rumuskan ke itu ya 32 juta jiwa itu dalam 2022 oleh Menkes ya. Penduduk Malaysia itu 34 juta jiwa. Jadi kalau misalnya orang Indonesia hijrah semua yang 32 juta jiwa, maka orang Malaysia stres semua. Gitu ya. Nah, ini kan udah warning ya. Indonesia berarti sudah stres. Sudah banyak orang stres, makanya psikiater laku nih, ya psikiater laku. Yang pertama itu depresi, ya. Apa sih depresi itu? Kita pernah dengar orang depresi? Ciri-cirinya gimana? Ada di sini orang depresi? Ngelamun, ya. Jadi dia mengalami trauma. Orang depresi ini yang ciri-ciri yang paling kelihatan, pokoknya dia nggak mandi-mandi. Ayo. 3 hari, 4 hari, dia malas mandi. Maunya rebahan, maunya goler-goleran aja di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Kerja juga udah sekedar kerja. Jadi ada sebuah pernyataan dari teman-teman itu yang kita sepertinya sedang di fase udah jalanin hidup ya jalanin hidup aja, udah nggak ada rasa, jalanin aja karena memang masih dikasih usia. Mau mati takut, mau hidup juga segan gitu ya. Jadi ya udah jalani aja. Kalau kata ikan lele itu kalau ada peternakan lele, itu lele yang kepalanya gede, badannya kecil. Jadi dia hidup aja gitu ya. Hidup aja dia bukan lele yang sehat, bisa bergerak lincah. Gitu. Nah, sekarang banyak orang Indonesia yang seperti itu, badai PHK di mana-mana ya, dolar menguat. Jadi kita nih dibenturkan oleh tekanan hidup yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita melihat orang depresi itu dia sudah tidak punya aura lagi, mukanya tuh nggak ada rasa senang. Jadi kalau kamu apa kabar? Gitu doang. Terus diajak ke sini nggak mau, hobi nggak mau, dan yang paling kentara adalah dia tidak mandi. Makanya kita lihat orang gila mandi nggak? Orang gila di jalan-jalan mandi nggak? Enggak. Ya itu orang depresi ciri-ciri. Jadi sebelum kita dicap depresi, maka mandi yang rajin ya. Oke, lanjut. Ini anxiety, ini kecemasan. Jadi tadi sinyal di otak kita itu seperti alarm. Jadi gini, kita punya rasa takut nggak? Kita ada rasa takut, oh gaji kita hanya 50 juta. Sementara pengeluaran kita misalnya sebulan 30 juta. Oh saya nabung deh untuk masa depan. Ya, ada ketakutan, oh kalau nggak nyimpan nanti gimana bergantung sama itu nggak apa-apa, itu wajar. Atau ada guk-guk gitu, ada anjing. Kita punya trauma dikejar-kejar, takut nggak? Atau singa deh, ada singa. Apa sih survival yang kita lakukan? Menghindar apa ngadepin? Menghindar. Ada rasa apa? Takut. Itu adalah alarm. Tapi bagi anxiety, bagi orang yang punya kecemasan, itu alarmnya bunyi terus, takut terus. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nggak habis-habis nanti gimana? Jadi takut nggak apa-apa, tapi pada anxiety ini berlebihan. Gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Orang anxiety itu dadanya kayak panik attack gitu, kayak orang jantungan. Padahal nggak apa-apa. Atau fobi, ada yang fobia lubang-lubang gitu, kayak lubang-lubang semut. Nah itu juga orang yang cemas. Ada yang fobia ketinggian, ada yang fobia ruang gelap. Kalau gelap tuh sesek aja bawaannya. Nah itu termasuk kecemasan, gitu ya. Nah ini termasuk adalah masalah mental. Lalu skizo ini apa? Kita pernah lihat ya, skizo dia mah. Skizo itu dia seperti punya waham, punya halusinasi.
minimal 5, maka lebih dari 2 minggu, maka kita perlu cari bantuan. Apa bantuannya? Konsultasi. Mungkin boleh usaha untuk diruqyah, lalu konsultasi ke psikiater, ya. Jangan sendirian. Ya. Pertama apa? Sulit tidur. Ya, selama 2 minggu nggak bisa tidur, misalnya biasa jam 10, ini jam 3 nggak tidur. Karena kalau tidur kita nggak cukup, pengaruh ke syaraf. Otak ini menyimpan satu siaga terus gitu. Akhirnya kita kalau blender dinyalain terus menerus, apa yang terjadi? Panas gak? Panas. Mesin dinyalain berhari-hari tanpa istirahat, ada masa matinya. Sama badan kita juga seperti itu, nggak tidur terus, kopi lagi, hantem kopi, nggak bisa tidur, hantem kopi. Akhirnya badannya sudah tidak menerima, droplah dia. Selama 2 minggu, mudah marah, senggol bacok bahasa Betawinya, nggak bisa kesenggol dikit, gitu. Nggak bisa menahan rasa marah. Gitu. Kita ketika konfrontasi dengan orang menjengkelkan boleh marah, tapi ini tidak ada angin tidak apa, maunya marah gitu. Ya, paham ya bedanya ya? Oke, yang ketiga solid fokus. Kerja, salah, ini salah, solid fokus. Ya. Yang keempat, withdrawal, menarik diri. Udah nggak mau lagi ke masjid, nggak mau lagi bicara sama teman, narik diri aja. Di apartemen aja, di kamar aja. Yang terakhir, hilang semangat hidup. Udah nggak ada rasa, udah nge-freeze, hidup itu udah nggak ada warna. Jadi kalau 5 ini selama 2 pekan berturut-turut tidak berkurang, ya, misalnya walaupun teman datang gitu ngajak ngopi kita masih nggak ada rasa, itu maka kita perlu cari bantuan, gitu ya Mas ya. Jadi kita sayangi mental kita, langkah kita masih panjang, masa depan kita masih panjang, ya. Dunia ini masih terlalu indah kok. Gitu ya, tidak hanya Korea, mungkin nanti ke Jepang, mungkin nanti udah ke Mekah, ke negara-negara yang belum kita kunjungi masih banyak, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara solusi. Ini kan pasti diam-diam juga mempunyai tekanan mental yang, kayaknya nggak juga deh kalau diceritain, khawatir gitu ya. Nah, jadi kita punya solusi praktis untuk para rekan-rekan mas-mas PMI. Pertama, bangun circle positif, dan kehadiran mas-mas di masjid ini sudah menjadi solusi yang terbaik bersama teman-teman yang soleh, ya. Minimal ketemunya dalam rumah Allah yang penuh berkah, ya. Jadi ini adalah sudah salah satu solusi yang terbaik. Kumpul sama teman-teman yang punya citra positif, ya. Walaupun ini kan pencitraan, tapi nggak apa-apa ketemunya di masjid. Jangan ketemunya di tempat lain gitu, yang nambah masalah atau beban hidup. Ya, punya teman ngobrol, ya, terus punya ustadz mungkin bisa konsul, ada komunitas paguyuban nggak apa-apa gitu, ya. Lalu yang terakhir, hindari orang-orang yang toksik. Kita harus membentengi diri kita, maksudnya kita nggak bisa ngadepin nih orang NPD banget sih, maunya menang sendiri, ego, dominan gitu. Ini kita nggak bisa balas nih, kan bawaannya kesel ya ketemu orang kayak gitu kan. Tapi kalau yang NPD sajangnya sendiri gimana? Nah itu hadapi, nggak ada cara lain itu ya. Nah, hindari orang yang toksik ini. Ya, jadi seperti itu. Jangan hidup sendirian. Kalau kerbau atau kumpulan hina itu kan dia bergerombol kan, ya. Ketemu kerbau atau rusa, gampang nggak satu rusa atau satu kerbau? Tapi kalau kerbaunya banyak kan kira-kira jiper nggak tuh? Iya, berarti jangan sendirian. Tetap ketemu jamaah, tetap ketemu teman-teman. Sesetres apapun kita ada yang lebih stres lagi. Ya, kayak gitu. Jangan hidup sendirian. Yang kedua, masalah kita adalah ini. Ini makanya kalau orang pesantren bilang anak-anak pondok ini namanya setan gepeng. Jadi ujian di rumah tuh setan gepeng, mabar, cok, kanan, sabar gitu. Oh ini dong, itu tuh anak-anak pondok masalahnya kalau udah di rumah adalah ketemu setan gepeng. Itu juga pengaruh sama kita. Kita sering bilang ke anak-anak HP mulu, kita bisa nggak? HP ketinggalan dicari nggak? Sama kan? Sama. Tapi kita punya akal yang sudah akil. Anak-anak kita belum akil mungkin.
Kita sudah balik tapi dan akil. Anak-anak kita mungkin sudah balik tapi belum akil. Kita bisa memanage diri kita untuk mengurangi scrolling. Bangun tidur, jangan ini dulu karena terpapar nanti. Otak kita akan terdistrak. Ya. Jadi batasi maksimal, kalau nggak bisa 30 menit doang udah nggak kerasa kayaknya tuh. Kita biasa 2 jam. Nggak kerasa ya. Coba kalau ngaji 5 menit tuh mata tuh udah kayak ya Allah harus pakai pentol korek gitu ya kayaknya buat. Tapi kalau scrolling kerasa nggak sih? Mabar kerasa nggak sih? Kerasa, bener. Udah azan lagi, perasaan baru 2 jam doang. Gitu. Ya, tapi kalau ngaji kayaknya kaki tuh kesemutan lah, lutut sakit lah, ya kayak gitu. Jadi kita bikin namanya kalau perlu malah detox digital. Jadi detox yang namanya ini apa? Tadi yang tadinya 2 jam, yuk 1 jam yuk bisa 1 jam. Dan itu harus konsisten. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Laki-laki kalau dokter kita apa? Patah hati, lari, gitu kan? Itu benar. Jadi dopaminnya bukan dari sini ke badan. Gitu. Kan udah capek kerja ya? Kan kerja udah olahraga. Enggak teratur. Jalan, lari gitu ya. Seperti itu. Atau apa? Plank, push up. Bisa nggak plank 2 jam? Bisa 2 jam? Ada. Di Jepang itu sampai ada sayembara yang plank terlama dan hadiahnya 1 unit rumah. Dan itu dimenangkan oleh yang bisa plank 2 jam. 1 jam atau 2 jam ya, saya kelebihan apa enggak ya? Tapi bisa nggak? Enggak. Minimal plank itu kalau dokter Gia ya bilang ya, itu habis sholat 10 detik aja. Kan habis sholat nih. Habis sholat udah selesai nih ada doa. 10 detik aja plank. Bisa dicontohin Ustadz plank kayak gimana? Coba Ustadz. Nih planknya kayak gini nih ya. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sat situ aja ya. Kayak gini plank ya. Jadi kayak gini. Jadi kita coba. Sudah Ustadz, makasih. Jadi seperti ini. Jadi habis sholat 10 detik aja. Nanti lama seperti itu. Jadi kita membatasi doom atau bom scrolling di sini ya. Hindari scrolling sebelum tidur. Bagusnya sebelum tidur tidak terpapar dulu. Misalnya 1 jam sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur. Karena apa? Jadi sisa-sisa kalau di HP mungkin cache ya. Itu kan sampah ya, yang bisa bikin memori kita penuh kan. Nah itu masih nempel di kepala. Jadi layar birunya tuh bikin mata nggak bisa tidur. Itulah makanya orang yang scrolling atau nge-games itu susah tidurnya gitu. Jadi hindari dulu misalnya 1 jam. Itu saran dari medisnya. Lalu yang ketiga olahraga. Ya, olahraga 3 kali seminggu. Apalagi dengan beban. Ya, dulu saya senang banget pas Ustadz tuh ada foto untuk angkat beban ya. Itu bagus banget. Jadi gini, apalagi yang usianya udah 35. Ada yang 35 ke atas? Ada 35 ke atas ya, disarankan untuk, jadi otot-otot kita itu akan melemah. Jadi disarankan itu untuk angkat beban ya. Jadi jalan dan angkat beban. Jadi itu bisa mengurangi penyakit degeneratif gitu ya. Jalan kaki di sini ada futsal? Ada. Nah, jalan kaki, futsal, nge-gym. Jadi hal-hal seperti itu yang laki-laki banget gitu. Ya, seperti itu. Yang pertama tadi apa? Lupa. Gagal fokus. Udah 2 minggu belum? Yang pertama plank tadi bukan. Yang pertama apa? Nih, punya circle positif. Yang kedua batasi scrolling. Yang ketiga olahraga. Abis sholat minimal 10 detik plank. Ya, oke. Kita kan butuh mukmin yang kuat ya. Gitu. Nah sekarang ternyata salah satu yang bikin otak kita rileks itu cara bernafas. Mas di sini maaf ada yang nyebat. Gimana cara nyebat? Gitu kan? Ternyata kata dokter Gia itu bukan nyebatnya yang bikin rileks. Apanya? Nafasnya. Jadi coba
kita ada metode namanya 4-6-7. 4 detik kita tarik nafas, 6 detik kita taruh di perut, 7 detik kita hembuskan kayak ban kempes. Ya, tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan di perut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan kayak ban kempes. 7. 4, 6, 7 ini menstimulus otak, ya apalagi yang overthinking nih, memang nggak instan, nggak cepat terus tiba-tiba tenang, enggak, dia butuh berkali-kali, ya. Jadi 4, 6, 7 ini dia membuat otak itu gimana? Otak itu rileks, otak itu bisa berpikir, oh ini ternyata masalahnya udah terurai nih. Tenang nih, ya. Jadi setiap ada masalah tarik nafas dulu. Itu yang bisa bikin otak kita tuh terstimulus untuk bisa berpikir tenang, gitu, ya. Nah, oke, ini tarik nafas tadi udah ya, nggak usah dilihat ini lagi. Yang kelima, siapa yang suka menulis? Siapa yang suka menulis? Cerita, diary, terus di medsos ya, jadi seperti itu. Nah ternyata journaling, orang-orang dulu pernah nggak, kita tuh punya diary kalau perempuan ya, dia bercerita ya, ternyata itu adalah cara efektif buat diri kita merefleksikan apa tekanan-tekanan hidup. Kan kalau yang mas-mas ini susah cerita ya, nulis, mau lebay alay orang nggak akan lihat, tulis di buku gitu. Ya, jadi yang pertama tadi olahraga, batasi circle positif, batasi medsos, lalu olahraga, pernafasan, nulis, belajar nulis. Ada HP, pakai. Saya hari ini punya masalah apa. Nanti ke pola. Sudah. Oke ya. Nah, ini journaling. Ini saya tambahkan dulu ya. Tidur yang cukup, makan yang baik dan halal, ya. Buah-buahan, jadi raw food itu lebih baik, buah, sayur ya, intens ngobrol dengan keluarga dan setia. Untuk yang sudah menikah jangan mencoba-coba untuk bermain-main ya, karena kan yang menikah ini punya anak ya, dan tidak langsung orang tua yang soleh insya Allah kita ikhtiarkan kita menjadi soleh agar anak-anak kita soleh. Jadi usahakan tetap setia. Walaupun ada cemburu, walaupun istri keras kepala, walaupun komunikasi nggak baik, tetap setia. Dan minta sama Allah. Yang terakhir adalah seni menerima takdir. Ini yang biasanya susah. Jadi ketika ada, saya punya istri keras kepala nih. Oh ya, saya terima dulu takdirnya. Emang ini takdir saya. Terima dulu. Oh saya punya sajang cerewet, diskriminatif nih. Terima dulu. Tarik nafas, terima. Kenapa? Karena penerimaan terhadap takdir itu membuat diri kita lebih siap. Enggak dilawan gitu. Oh gimana sih enggak? Terima. Yang kedua tadi ya, tarik nafas, baru kita cari solusi. Ya, jadi semua itu berakhir di penerimaan. Ya, dulu tahu yang namanya Aldi Taher yang sering lagi ini ya, lagi tren ya. Kenapa? Dia berawal dari, kan tadinya konyol banget orangnya ya. Tapi Masya Allah yang namanya hidayah kan kita gak pernah tahu ya. Semua milik Allah. Padahal para ustadz udah sering bilang berbusa-busa semua milik Allah. Kita milik Allah. Tapi ketika ada selebgram yang bilang semua milik Allah, kita langsung oh iya ya, semua milik Allah. Dan satu titik balik dia apa? Dengan membaca Al-Quran. Jadi kita bisa baca WA, kita bisa baca segala macam Al-Quran bikin minimal 1 hari misalnya 1 ayat untuk permulaan. Karena kalau sekali banyak, aduh kayaknya capek banget gitu ya. Tapi setiap hari 1 ayat dan konsisten. Konsistensi itu obat. Ya, jadi dan tetap dekat masjid. Sampai-sampai muka kita adem kayak ubin masjid. Gitu ya. Jadi ada salah satu masjid yang dekatkanlah dirimu pada masjid sampai mukamu adem kayak ubin masjid. Adem ya, apalagi kalau Indonesia ubin masjidnya adem-adem kan, marmer gitu ya. Nah itu
Kenapa? Dari masjid kita berharap Allah memberikan solusi buat hidup kita. Ya, ini sebenarnya masih banyak pendekatan Islam, tapi nanti mungkin Ustadz yang akan memberikan ya, menyadari bahwa hidup adalah ujian, bersyukur. Jadi salah satu untuk dengan tekanan yang banyak ini, pertama adalah menerima dulu, validasi dulu. Ya Allah, saya begini. Oh ya Allah, saya swasta, sekarang saya terima ya Allah. Dengan konsekuensi yang ada ya. Ya Allah, saya terima. Yang kedua tarik nafas, yang ketiga lakukan apa yang bisa kita lakukan tadi. Ketemu apa pertama tadi solusinya? Punya circle positif. Kedua batasi ya scroll. Yang ketiga olahraga. Yang keempat saya apa yang keempat? Bersamamu, I love you. Ya, apa yang keempat tadi kita lihat nih? Apa yang keempat? Nafas. Yang kelima, journaling. Dengan nafas yang baik, maka otak bisa merespon. Lalu kalau kepala kita pusing, salah satu trik dari psikiater saya, kalau kita pusing, kita latihan ya. Senyum kanan kiri, margin kanan kiri rata. 20 detik, ucapkan alhamdulillah 20 kali. Kita mulai ya. Senyum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengan senyum ini dirilekskan ya, lalu tarik nafas, maka otak bisa menyebut bahwa oh kita sudah tenang dan kita siap tempur, gitu ya. Jadi kita apa nih lihat sini. Ini warnanya apa? Warna-warni ya. Tapi kalau kita lihat dari dekat, kita lihat ini kalau di zoom, ini adalah bola yang semuanya warnanya coklat. Percaya nggak? Ilusi mata kita nggak percaya. Itulah masalah. Kita menilai besar gitu. Padahal tidak. Ya, jadi seringkali tersepsi dengan banyak perbedaan. Pada dasarnya kita sama. Kita banyak kekhawatiran ya. Tapi itu cara Allah biar kita lebih dekat sama Allah. Kalau nggak ada masalah, masa sih kita mau ya Allah sampai keluar air mata gitu nggak? Santai aja hidup. Tapi kalau ada masalah ya Allah, mintanya banyak, mintanya detail, mintanya lebih dekat, ya nggak? Bahkan orang ketika dia sudah tidak punya harapan hidup, dia akan menggapai apapun yang ada di, misalnya kalau dia mau kelelep nih, jerami aja dia gapai gitu kan? Sambil ngucapnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kalau di pesawat ada turbulence, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Iya enggak? Iya. Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya ada situs yang mau cek kesehatan mental. Mungkin nanti bisa saya kasih ya, ini free. Untuk mengetes aja sebenarnya resiko kita mentalnya sehat atau tidak gimana sih? Ini situsnya. Lalu ini resiko. Jadi ada resiko sedang, resiko rendah sama ini ada beberapa depresi, kecemasan sama stres ya. Jadi ada yang rendah, sedang, ada yang tinggi. Yang tinggi disarankan untuk menemui sudah habis waktunya. Oke. Jadi seperti nanti situsnya akan ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Semoga semuanya bermanfaat. Coba sekarang semua tepuk sebelah temannya. Ya, apa tangan pundak temannya. Hai Mas. Sehat-sehat ya. Kuat-kuat ya. Kita bisa. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih kepada Ustazah Habibah atas ilmunya, kajiannya malam hari ini. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan 1 sampai 2 penanya. 1, ada lagi, 1 lagi, monggo. 1 aja. Iya, silakan Mas Rizky dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, langsung jawab aja ya. Ada lagi? Ada satu buku yang lagi trending sekarang, Seni untuk Bisa Bersikap Bodoh Amat judulnya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah di track yang benar, kita nggak nyakitin orang, kita nggak hasad sama orang, kita kadang-kadang terlalu memikirkan perasaan orang gitu kan ya. Nanti kalau dia nggak suka gimana ya? Maka jurus ini yang bisa kita lakukan. Seni untuk bisa berkata bodoh amat. Jadi kadang-kadang jadi orang Betawi enak juga gitu ya, bodoh amat itu. Kenapa? Karena otak kita sudah disetting dengan vibe-vibe yang lain, kita punya tekanan ya. Jadi kalau misalnya itu orang luar yang tidak circle keluarga inti, ya sudah mau gimana lagi, kita tidak bisa membahagiakan semua orang, ya enggak? Maka yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kalau itu sampai bikin kita stres sendiri lah, kenapa kita jadi yang stres? Orang yang punya hasad kan kita yang stres. Maka tonjolkan aja semakin banyak kesuksesan. Semakin hasad nggak dia? Semakin capek nggak? Jadi masih nggak usah pura-pura baik, nggak berlaku biasa aja. Monggo Bu, assalamualaikum. Kita nafas aja dia benci, Mas bilang saya habis beli emas sekian 1 kilo gitu misalnya. Wah nambah bakaran kan, biarin aja. Kadang ada seni yang dimana kita harus bodoh amat. Tapi pada track yang benar ya, jangan sampai kita nyakitin orang, bodoh amat, bukan. Tapi konteksnya ini kan orang lain gak suka sama kita gitu. Sementara kita gak nyakitin dia. Terus kita mau baik-baikin dia biar dia baik, gak bisa. Hati itu punya Allah. Jadi sambil kita ya Allah lembutkan hatinya, semoga dia berubah. Dan kita punya perasaan, punya sikap bodoh amat. Terserah orang mau apa. Yang penting keluarga kita mendukung. Gitu ya Mas, cara cepatnya ya. Oke, ada lagi atau sudah? Udah kadang gak ada masalah kayaknya Mas, alhamdulillah.